Ini fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima nggak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain kesini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Tapi dimaafin juga kan? Lalu dia berkata begini, Pak, silahkan. Kalau papa mau marah, mau pukul, silahkan. Tapi saya anak papa. Tapi kalau papa maafkan, memang papa adalah papa yang penyayang, yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul nggak? Demi Allah, meluk. Dan air mata keluar. Nah, ibu saja yang punya rahim, punya sifat kasih yang dalam, apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu tak mengabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Maka nggak ada jeda. Fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh, kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa. Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apapun pasti selesai, nggak mungkin Allah tinggalkan. Tanamkan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, dan itu yang punya kita di Quran. Katakan, yang praktekkan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan
Songgoku Songgoan tuh ada benteng Takeshi kan ya? Kan? Kalau mau naklukkan itu, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa kan? Dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Gak usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini. Kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di isya. Kalau belum tuntas, tahajud. Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang. Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau pakai tuntaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Gak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau Anda gak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kok kamu ini tidur? Gak enak. Itulah sholat. Nah, ayatnya berbunyi, saya hapus dulu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Apa? Ya, alhamdulillah. Oh, presiden ngapus, masya Allah. Ya, musyawarah. Ya, oh, nggak usah, itu aja. Ya, baik, makasih. Jangan dihapus yang tidak ingin saya hapus ya. Baik, jazakallah khair. Ya, cukup. Makasih, jazakallah khair. Teknis, hamba, cara, hikmah. Ya, oke. Quran surah 2 ayat 45. Perhatikan, ini mahal sekali ilmunya dan tidak di satu kitab, mesti dikumpulkan. Quran surah 2 ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah. Perhatikan ya, fokus baik-baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan bila Anda memiliki persoalan dalam hidup, terima dulu dengan sabar. Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu menerima ujian yang Allah titipkan, berikhtiar untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang Allah bimbing. Itu sabar namanya. Jelas? Terima dulu dengan sabar, lalu bawa itu dalam sholat. Jelas? Sampaikan, minta solusinya. Wassalah. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Makanya nanti di ayat 153, di surah yang sama, Quran, surah 2, ayat 153. Dibuka dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Kamu kok kayak gak beriman, kata Allah? Bukannya kamu beriman. Pakai imanmu. Bahasa kita begitu. Pakai imanmu. Orang beriman tuh dapat satu yang tidak menyenangkan, bersabar. Dapat hal yang disukai, bersyukur. Terima dulu. Bawa dalam sholat. Teruskan. Perhatikan. Ketika dibawa dalam sholat, masih ingat kisah Nabi Zakaria? Dikabulkan oleh Allah dalam keadaan ruku atau sujud tadi? Berdiri. Belum ruku, belum sujud. Masih berdiri kan? Dan dikabulkan. Kita belum berdiri, sudah dipanggil oleh Allah. Punya masalah apa? Datang. Dan saat mulai berdiri, bertakbir, berdiri, kita mohonlah dalam berdiri kepada Allah. Kalimat yang langsung Allah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Allah perintahkan salat, fa'budni, ibadah kepadaku. Maka kita katakan, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Perhatikan bahasa kitanya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ya Allah, Engkau perintahkan aku sholat untuk menghamba kepadamu. Sekarang aku hanya menghamba kepadamu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu bentuk perintah. Kalau kita ingin rubah bentuk perintah ke dalam bentuk permintaan, kata Allah minta solusi. Kita ingin rubah, ya Allah kami minta solusi hanya kepadamu. Kalimatnya berubah dari ista'inu jadi nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah,
saya punya persoalan. Dan engkau maha tahu dengan itu semua. Dan saya hanya menghamba kepadamu dan memohon solusi darimu. Saya tanya pada anda, kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan apa? Berdiri. Kan udah baca Al-Fatihah berdiri kan? Kita baca saat berdiri. Nanti anda akan temukan kaitannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta berdiri dikabul, kita belum minta sudah ditunggu. Dalam berdiri diminta membaca ini. Perhatikan hadisnya, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ussimatis salatu baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Salat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan salatnya sebagai hak aku dan kewajibannya, maka kewajibanku pertama kepadanya mengabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Hadis qudsi. Di mana dimulainya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang memujiku. Maka kalau sedang sholat, rasakan diawasi Allah. Dijawab itu. Makanya latihan yang benar bacaannya. Ya, Anda mau main sinetron, latihan strippnya lama sekali itu supaya benar kan? Sinetron loh dunia. Sekarang kebutuhan dunia akhirat, masa nggak benar bacanya? Belajar, malu sama Allah. Ya, yang lihat malaikat loh. Ya, Anda kalau main sinetron yang nonton manusia, Anda sholat yang nonton malaikat. Ya, maka pastikan bacaannya enak, nyaman di hati, rasa akan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, saya cepat kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat poinnya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba membaca sampai di kalimat ini, ya Allah, sekarang aku menyembah seperti engkau perintahkan hanya kepadamu. Dan aku punya persoalan dalam hidup. Dan engkau maha tahu, aku minta solusi hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Nabi Zakaria salat minta dijawab. Kita umatnya Nabi Muhammad karena keberkahan nabinya belum minta sudah diberikan jalan. Makanya banyak orang memohon dalam salat. Dan tidak sedikit yang dimintakan mustahil menurut manusia. Ibunda Al-Bukhari, Anda boleh cek di kitab Fathul Bari jilid pertama itu di bab muqaddimah. Al-Bukhari itu kan buta usia 4 tahun. Butanya permanen. Dokter mengatakan nggak akan sembuh. Buta. Kapan sembuhnya? Ketika ibunya masuk ke mihrabnya. Ibu masuk ke mihrab, Al-Bukhari masuk kamar mengulang hafalan surat Qaf. Ibunya berdoa di hamparan sajadahnya. Sampai tertidur, lelah berdoa tertidur. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ini dari tafaul namanya. Tafaul itu menamai anak dengan tokoh tertentu untuk mendapatkan percikan kebaikan dan kesolehannya. Nah, Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bardizbah, ya, kemudian berasal dari kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara tambah al dan i di ujungnya untuk mengenalkan saya dari Bukhara, maka Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabawi. Ya, boleh misalnya silakan, nggak ada masalah. Oh, ini saya santai, senang saya, nggak apa-apa. Kecuali kalau bapaknya bolak-balik baru saya. Ya. Mas Dude dari Bintaro misalnya boleh. Anak Dude Al-Bintaroi, ya. Al-Banteni. Nah, Imam Al-Bukhari 4 tahun demikian tadi kena buta, ibunya berdoa, mimpilah ketemu Nabi Ibrahim. Di mimpi dikatakan, anakmu akan melihat lagi. Pas qadar Allah, beliau sedang mengulang hafalan Quran di surat Qaf. Nyampe ke ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu itu tertutup, tak bisa lihat. Sekarang kami akan buka secerah-cerahnya. Mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Padahal ayat itu tentang suasana akhirat, tapi percikan dari kebaikan itu turun ke bumi. Maka ketika selesai ayatnya, ibunya bermimpi, terbuka pandangannya, bisa melihat kembali.
lompat kaget dikejar ibunya. Umi laqad ra'ait. Bu, saya lihat lagi. Ibunya kaget bangun, langsung dipeluk. Rubbama ra'aita bil qalbik. Mungkin kau melihat dengan hatimu. La bil bi'aini, dengan mata saya. Sejak saat itulah belajar hadis. Kapan? Saat ibunya memohon dalam sholat di mihrab. Jelas? Oke. 5. Harus sampai yang terakhir kan? Salatnya kan 5 waktu. Dapatnya 5. Ya? Yang terakhir apa? Salat adalah pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Profesi apapun yang Anda pilih, Anda jaga salat dengan benar, tertinggi Anda dapatkan. Tertinggi. Nah, ada sukses saja, sukses. Ada bahagia saja, happiness. Sukses saja dalam bahasa Arab itu fauz, kata umumnya. Turunannya faiza, fauzi, faizan, faizin, fauzan, itu sukses. Derivasinya 29 kali disebutkan di Quran. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzan, faizin, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu fariha namanya. Sifatnya farah perempuan. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Kalau Anda gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, success and happiness, maka berubah kalimatnya menjadi falahun. Falah. Sukses dan bahagia. Coba cek panggilan sholat. 5 kali diperdengarkan setiap pergantian waktu. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat? Dijawab langsung, diperdengarkan di telinga kita. Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses dan bahagia. Diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Orang Islam setiap pergantian waktu, dari bangun tidur kamu harus bahagia. Siang hari kamu mesti sukses, mesti bahagia. Sampai mau tidur pun tidur dalam keadaan bahagia dan sukses. Diperdengarkan tiap hari itu. Sekarang yang punya kesuksesan siapa? Allah. Yang punya kebahagiaan siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Anda sudah tahu Allah yang punya. Kenapa ketika dipanggil nggak datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin suaranya tuh. Tapi Anda pengen sukses. Dan ingat loh, pemberian Allah itu sifatnya itu nggak pernah menetap di satu waktu. Nyambung terus sampai ke semua dimensi kehidupan yang kita lalui. Jadi kalau Allah kasih sukses dan bahagia, bukan cuma dunia. Alam kuburnya sukses, akhiratnya sukses. Itu bedanya dengan sifat dunia. Jadi kalau Anda ingin kaya di dunia, tidak sholat pun bisa kaya. Asal Anda mau kerja keras. Sifat sholat itu memberikan keberkahan pada kekayaan. Sehingga menikmatinya melahirkan kebahagiaan. Bukan stres. Keluar gelap, balik gelap, tiap hari ngitung. Punya kendaraan cuma dipanasin, hidupin, panasin, matiin. Capek. Ya. Tapi ada kenikmatan, ada value yang tinggi. Ke akhirat punya nilai. Nah, kalau Anda genggam itu, berhasil diraih, maka berubah katanya dari salah jadi aflah. Aflah itu orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan dan tidak ingin dia lepas. Siapa aflah di Quran yang pernah dibuka dan ditampilkan ayatnya? Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu bila imannya sejati pasti menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana menunjukkan keimanan yang sejati itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ternyata salatnya dulu. Letaknya sebelum zakat loh, sebelum beraktivitas. Ayat 3-nya kan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ayat 4-nya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Enggak mungkin zakat kalau enggak ada harta kan? Harta itu artinya diminta untuk kaya, untuk usaha. Nah, sebelum usaha, sebelum berkreasi, beraktivitas, salat dulu yang benar. Salat itu mempermudah jalan berusaha untuk mendapatkan lompatan keberkahan yang diharapkan. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam kaya kan? Kaya. Setelah masuk Islam, nggak kaya lagi. Hilang kekayaannya, tapi berubah menjadi kebangetan kayanya. Ya. Jadi Muslim dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu.
Kalau engkau ingin ikut hijrah dengan Muhammad SAW, silahkan berangkat. Tapi hartamu kami rampas. Berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Silahkan. Ternyata beliau memilih hijrah. Itu nggak mudah loh. Jadi hijrah itu jangan dikira membalikan telapak tangan begini, nggak mudah. Dan Anda kalau berhijrah, yang pertama diberi bukan harta. Kalau motivasi Anda hijrah mendapatkan harta, salah Anda. Capek pasti. Bikin apapun capek. Kalau Anda ibadah untuk dapat kedudukan, capek. Capek. Tapi niatkan benar karena Allah. Yang paling menarik apa? Ya, saya berangkat. Dan jarak yang 400 km cuman jalan kaki, nggak ada kendaraan. Medannya nggak mudah. Tapi yang bisa menerima itu belum tentu semua keluarga. Makanya kalau suami ingin berubah, diskusi dengan istri yang baik. Karena kalau belum siap, kadang-kadang butuh waktu, nggak apa-apa. Istrinya ditanya, kalau engkau memilih ikut suami, kamu nggak dapat harta apapun, silahkan berangkat dengan pakaian saja, belum tentu sampai. Dan sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kalau masuk Islam jadinya fakir, melarat dan sengsara. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah, kami serahkan semua harta suamimu, kami angkat menjadi perempuan terhormat, silahkan pilih laki-laki manapun yang kamu inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Bentar ya. Kalau Anda, para ibu, dalam posisi demikian, anggap suami nggak ikut hari ini. Ikut suami, harta diambil, hanya dengan pakaian saja, berangkat jauh, belum tentu sampai, atau tinggal di Mekah, semua kekayaan suami diberikan, pilih laki-laki manapun difasilitasi pernikahannya. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Lemah ikut suami. Ternyata istrinya pada masa itu memilih tinggal di Mekah. Belum siap. Abdurrahman bin Auf berangkat. Hebatnya orang Madinah, kenapa disebut dengan Ansar? Ansar itu sifat menolong tanpa pamrih dengan pertolongan yang dalam. Jadi kalau ada yang haus disambutnya oleh yang bawa minuman. Yang lapar disambutnya oleh yang bawa makanan. Dan tanpa pamrih sampai nanti diviralkan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Nah, ini kaya, pernah kaya, jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Disambut. Begitu datang, perhatikan tawarannya. Beliau mengira kalau kaya jatuh fakir itu akan mengganggu kepada perasaan karena stylenya berubah. Jadi pikiran. Di fisika kan begitu ya. F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Jadi kalau yang masuknya sedikit, maka gayanya sederhana. Naik angkot, keluar, nunduk, sodakoh. Tapi kalau yang masuknya banyak, tampilannya beda kan? Keluar, jalan. Tapi jangan lupa, hukum gaya itu ada hukum Pascal namanya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Maka bila orang punya penghasilan banyak gayanya, ketika penghasilan menurun, tekanan hidupnya meningkat. Itu yang menjadikan pekerjaan kadang nggak ditimbang-timbang, semua dilakukan demi memperbaiki gaya. Dikiranya Abdurrahman bin Auf itu masuk rumus ini. Padahal beliau sudah hatam pelajaran sholat setahun sebelum hijrah. Itu cuma praktekkan berdiri saja. Apa jawabannya? Perhatikan ketika ditawarkan, akhil karim, atau kama qala sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan itu kalau dirinci lewat kisah-kisah sirah, itu hartanya ada berapa, kebun kurmanya berapa, betul-betul kaya lah. Saya dengar Anda ditinggalkan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling engkau sukai di wilayah ini, walaupun bagian dari keluarga aku, pilih, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya. Kalau antum di posisi itu, oke. Ambil setengah kekayaan, silahkan pilih dengan perempuan manapun yang Anda suka, kami fasilitasi pernikahannya. Diterima atau tidak ditolak sama sekali. Saya percuma tawarkan ditolak, karena wajah antum tuh udah paham saya. Oke, yang ingin saya katakan begini. Yang ingin saya katakan, beliau mengatakan terima kasih atas tawarannya. Bahasa kita jazakallah khair. Terima kasih atas tawarannya. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Itu dipraktekkan pencerahan dari Nabi tentang makna sholat. Jadi rupanya
Sholat dari bagian awal sampai akhir itu ada artinya, ada maknanya. Itu dipraktikkan oleh beliau. Cuman dalam jangka waktu 2 tahun menuju tahun ketiga, berubahlah jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Sampai jadi nomor 1 di Madinah. Sampai hartanya bisa memberikan sedekah kepada semua penduduk Madinah. Viral kisahnya. Jadi penduduk Madinah itu yang nggak bisa kerja dimodalin sepertiganya. Yang nggak bisa sama sekali berusaha, udah disantuni. Yang lainnya diberikan hadiah. Jadi setiap mendapatkan proyek apapun, itu Masya Allah, semua Madinah dapat bagiannya. Dan termasuk yang didoakan oleh keluarga Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena berkah hartanya. Dari orang yang tidak berpunya, menjadi orang yang luar biasa, karena manfaat sholat. Oke, sekarang intinya. Ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai. Belum mulai ini, kita kan baru mukaddimah. Dari 5 ini, berapa yang sudah didapatkan? Selama kita sholat. Ribuan kali ruku', ribuan kali sujud. Apakah sholat yang dilakukan sudah membuat diri kita menjadi tenang? Apakah sudah merasa dekat dengan Allah sehingga semua kegiatan merasa terawasi? Kata-katanya baik, pandangannya terukur, langkahnya ke tempat yang disukai. Apakah sholat sudah membuat diri kita lebih tenang? Apakah sholat menjadikan doa kita sudah terkabul? Apakah sholat menjadikan diri sudah lebih baik? Jangan-jangan ada orang motivasi sholatnya pun untuk berbuat yang tidak baik. Ada masuk ke masjid bukan untuk sholat, begitu takbir mundur ke belakang, kotak infak hilang. Apa yang salah? Rakaatnya sama dari dulu sampai sekarang, subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dari awal bacaan pokoknya sama semua. Kenapa hasilnya bisa beda? Sumbernya hanya 2 masalahnya. Masalahnya 2. 1, boleh jadi orang sholat itu, kata Allah, tidak mendapatkan 1 dari 5 ini karena kurang khusyuk dalam sholatnya. Problem yang pertama. Dua, boleh jadi tidak didapatkan 1 dari 5 ini karena ada orang yang sholat, maaf, tidak mengerti, tidak memahami apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Coba lihat selama ini. Ya, coba lihat selama ini kita sholat. Coba lihat selama ini sholatnya masing-masing. Paham nggak yang dibaca tuh? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak ngerti apa yang dilakukan? Kadang-kadang abis minta lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta rizki kan dalam duduk di antara 2 sujud itu. Habis sholat minta lagi, ya Allah berikan aku rizki. Kata malaikat, yang tadi apa dalam sholat? Tadi warzuqni. Jadi tidak ada kenikmatan. Ya, ini problemnya. Karena itulah kemudian turun ketentuan dalam Quran tentang 2 hal ini, dan turunlah detil penjelasan Nabi SAW. Tentang ketentuannya, kita akan uraikan. Pertama tentang khusyuk dalam sholat. Dan nggak perlu ikut pelatihan kalau sudah paham ini. Tinggal cek masing-masing. Ya, kita hormati kalau ada momentum pelatihan ya silahkan. Ya. Tapi ini intinya akan kembali ke sini. Yuk kita mulai tentang khusyuk dalam sholat di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Semua tetap di posisinya supaya bisa fokus. Biarkan saya yang menulis, menerangkan, menghapus, dan menjelaskan. Stop. Oke, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi, menolong pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan. Mudah-mudahan yang menghapus sama dengan yang menulis pahalanya, sepanjang dia tidak menghapus apa yang ingin saya tuliskan sebelumnya. Khusyuk tadi di sini ya tulisannya. Khusyuk. Jazakallah khair. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Oke, pelan-pelan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Fokus, tenang, tenang. Di sini Allah mengkomparasikan antara sabar dengan khusyuk. Sabar aja nggak mudah kan? Nah, khusyuk itu di atas sabar. Jadi kalau nggak paham ilmunya, sulit mendapatkan khusyuk. Oke. Wasta'inu, jika Anda punya persoalan dalam hidup, bisa terimalah dengan sabar dulu. Catat, runtutkan, wassalah, bawa dalam salat, minta solusi kepada Allah. Wa innaha, lihat kata gantinya ha, bukan hu. Kalau hu ke sabar, huma keduanya, ha ke salat. Dan salat itu lakabiratun, pakai lam, lamnya taukid, penguat. Sungguh kalau tidak serius, tidak benar, akan dirasakan berat. Jangankan saat memulai, ya, dapat panggilan aja, kalau memang sifat khusyuk belum ada, itu berat. Berat. Kalau khusyuk itu belum ada, berat. Allahu Akbar, mau bangun berat. Tapi kalau khusyuk sudah ada, belum dipanggil, udah siap-siap. Subuh jam 4.35, jam 4 udah bangun. Untuk persiapan. Supaya begitu menunaikan yang pokok, sudah khusyuk. Kan? Tapi kalau itu belum ada, panggilan 4.35, bangun 5.34 pun belum sadar. Biasa aja. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Nah, siapa orang khusyuk itu? Ini penjelasan dari Al-Qur'annya. Ayat 46-nya. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, saya satukan, saya pisahkan dulu, rabbihim. Kemudian saya turunkan wa annahum ilaihi raji'un. Ini cuma 2 saja langkah untuk khusyuk. Oke, 1, alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk pada semua sifat tanpa kecuali. Jadi khusyuk itu berlaku untuk laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, habib bukan habib, mau pengusaha, teknokrat, birokrat, semua bisa. Jadi khusyuk tidak milik satu personal tertentu, bukan milik golongan tertentu, tapi khusyuk terbuka untuk siapapun. Bagaimana mendapatkan kekhusyuan? Alladzina yadhunnuna. Yadhunnun ada ya. Sesuatu dalam bahasa Arab berbentuk kata kerja dibuka dengan satu di antara 4 huruf. Hamzah, nun, ya, dan ta. Disingkat jadi anita. Kata kerja yang kemasukan anita, maka dia punya makna akan dimulai, sedang dimulai, terus berlangsung sampai ke depan. Present, continuous, and future. Akan dimulai, kan? Sedang dimulai, dan terus sampai ke depan. Jadi, ketika Allah menyampaikan kata khusyuk, ternyata persiapannya dimulai sebelum salat. Pra salat, sedang salat, pasca salat. Jadi jangan dibatasi di tengah sini. Kalau ingin khusyuk, kata Allah, siapkan sebelum sholat. Ya. Dan ini akan berdampak kepada sholat. Apa persiapannya? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwa ia menguatkan kepada dirinya akan menghadap kepada Rabbnya. Menghadap nih kepada Allah. Dan ingat, lihat kalimatnya. Allah tidak mengatakan annahum mulaqullah. Tapi mulaqu rabbihim, yang disebutkan sifat rububiyah. Saya berikan rahasia kedua, hanya hari ini saja. Quran surah kedua, ayat 172, Quran surah 7, maaf. Quran surah 7, Al-A'raf, ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Saat masih dalam kandungan, usia 4 bulan, roh ditiupkan, terjadi dialog. Allah mengambil komitmen dari setiap anak cucu Adam dengan mengatakan begini. Perhatikan kalimatnya. Alastu bi rabbikum. Siapkah engkau, bahasa kitanya, untuk berkomitmen menjadikan aku sebagai Rabbmu? Rabb itu apa? Rabb itu bukan sekedar Tuhan yang disembah, dipertuhankan,
Tapi yang merawat, memberikan perhatian, memberikan segenap kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, segalanya. Kalau ada seseorang mengatakan kepada Anda, siap nggak ikut saya akan perhatikan semuanya, kebutuhan saya penuhi, sakit saya akan bawa ke rumah sakit terbaik, ada sesuatu saya akan berikan solusi yang terbaik. Kira-kira mau ikut nggak? Jawabannya bala kan? Bala itu iya tanpa pikir. Maka kata Rob ini bukan sekedar komitmen ketuhanan, tapi komitmen yang memintakan kepada Allah untuk membalas segala hal yang Allah janjikan jika kita memang menuhankannya. Inilah rahasianya, kenapa setiap berdoa bahasanya Rob. Coba cek. Doa-doa yang kita panjatkan banyaknya Rob kan? Kalau sedang ada salah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya. Untuk keluarga, keturunan, Rabbana hablana min azwaj, pakai Rabb. Dan doa paling favorit di muka bumi untuk semua orang Islam, Rabbana atina fid dunya fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Cuman kita yang punya tuh. Di Arab nggak tahu sapu jagat tuh. Di kita ada doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Yang tadi di Al-Baqarah 201. Pakai Rabb semua kan? Pakai Rabb. Nah ini, rasakan suasananya. Engkau akan menghadap kepada Tuhan yang telah merawatmu. Akan mengabulkan semua keinginanmu. Menyelesaikan semua persoalanmu saat ini. Memberikan semua yang kau harapkan. Makanya orang khusyuk itu begitu merasakan akan menghadap Allah, maka dari penampilan saja dia sudah siapkan. Turunlah Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan ini ya persiapannya. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah ada panggilan terdengar dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh. Kapan panggilan dari masjid tiba? Saat azan kan? Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu orang khusyuk baru dengar panggilan, dia sudah menyiapkan pakaian terbaik. Menghadap Allah loh. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus. Ya kan? Kadang-kadang dipersiapkan. Jaket sebelumnya, pakaian dijahit sebelumnya. 2 pekan sebelumnya pesan sepatu yang sesuai. Yang belum tentu dia memberikan jawaban dari proposal Anda. Ini Allah manggil 5 kali dalam sehari. Kan? Pengen khusyuk tapi pakaian seadanya. Udah sholat datang, celana seadanya, pakaian kaos, depan Messi, belakang Ronaldo. Malaikat bingung. Nggak. Memang secara fikih sah, tapi secara moral, akhlak, etik akhlak kita kepada Allah, rasanya nggak enak mau minta begitu. Kan? Coba rasakan ya. Anda nanti pas mau sholat misalnya, malam lah supaya rasanya ke hati lebih kuat. Cari pakaian terbaik. Rasakan kenikmatannya. Persiapkan dengan baik. Berwudu dengan benar. Demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah suasananya ketika Anda datang dengan penampilan demikian. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Pasti akan terasa bedanya. Lain. Ketemu ini, Rob. Di masjid itu kan cuma 2 panggilan kan? Kalau bukan panggilan untuk sholat, ya kan? Yang kedua apa? Meninggal kan? Telah meninggal dunia, gitu kan? Perhatikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa Anda persiapkan itu? Rasakan. Mungkin itu panggilan untuk kembali kepada Allah. Adzan artinya apa? Subhanallah. Panggilan. Yang manggil siapa? Allah lewat muadzin. Dipanggil Allah. Joni, ada Joni di sini? Ada. Oh, Cepi ada. Saya ganti supaya nggak ada. Cepi dipanggil Allah. Apa artinya? Kenapa lemes jawabnya? Kita tiap hari dipanggil Allah. Siapa yang bisa memastikan kapan dia pulang? Tidak ada. Kenapa nggak merasakan bahwa panggilan sholat itu mungkin panggilan pulang kita? Dan tidak ada yang paling indah kecuali pulang dalam keadaan sujud. Kita nggak tahu kapan pulang. Dan kita yakin kita akan meninggal. Dan tidak ada yang paling indah kecuali meninggal dengan pakaian terbaik yang paling halal yang pernah kita dapetin. Dan kita nggak tahu persiapannya bagaimana. Orang-orang soleh punya firasat, punya persiapan. Kita bagaimana?
Saya mau cerita sedikit ya. Oh ya, sedikit ya, sebentar. Ya, ada kisah nyata seorang ibu di satu desa, dan saya kenal. Ini bukan karangan, saya berjumpa dengan orangnya dan saya bersaksi bahwa ibunya salehah, suaminya saleh, keluarganya saleh semua. Insya Allah. Ibu ini kena diabetes sampai menjalar ke tubuhnya, sudah nggak bisa beraktivitas normal, bergerak. Gigi sudah mulai tanggal beberapa. Tapi demi Allah, kalau dengar ada pengajian dimanapun, minta pada suaminya untuk digendong datang ke situ. Ibu ini. Satu kali, anaknya mengajukan putus sekolah di kuliahan. Dan tiba kemudian satu waktu, ibunya tiba-tiba bangun. Sehat lagi. Ini kisah nyata. Lalu beliau buka lemari pakaiannya, berdandan, tapi indah, bagus. Keluar dari kamar, lihat anak, suami, kaget. Sebelum berkata, ditemuin, digandeng tangan keduanya, duduk di sofa bertiga. Kata ibu, ya ini kisah nyata. Nah, tolong buatkan susu ya, buat mama. Bikin susu. Suami belum bisa berkata tuh, karena masih kaget. Begitu datang susu, duduk, tolong bacakan Quran ya. Baca Quran. Begitu sudah dibaca, dengar, kata. Tiba-tiba tangan yang menggenggam suami itu terasa kaku. Beliau meninggal dalam genggaman bersama suaminya, dibuatkan susu oleh anak yang telah disusuinya, dan dibacakan Quran oleh anak yang telah dididik dengan lafaz-lafaz dari lisannya. Tapi yang mau saya katakan, ibu ini seakan punya rasa menghadap Allah dan memohon diberi persiapan dan dia bisa mengenakan pakaian terbaiknya untuk pulang. Saya waktu tengok Ustaz Arifin Ilham itu di rumah sakit, karena dulu kita termasuk yang mensupport dan mengawasi pembangunan yang Adzikra itu, yang sebelumnya kan Muammar Gaddafi. Singkatnya saya datang di rumah sakit. Kalimatnya apa? Saya langsung saja ke intinya. Ustaz, liqa Allah. Ustaz, abang udah kangen, bentar lagi mau ketemu Allah. Doakan ya, mau ketemu Allah. Ya Allah, katanya, mau ketemu Allah. Itu. Kita nggak tahu kapan pulang. Maka setidaknya dalam sholat, bawa suasana itu. Kalau kita sadar bahwa sholat itu mau menghadap Allah, suasana hati itu berbeda. Makanya imam kan sebelum mimpin berbalik dulu kan kepada makmum. Apa di antara kalimatnya? Sallu sholatan muwadda'. Teman-teman, jamaah sekalian, yuk siap-siap sholat. Rasakan sholat ini sholat perpisahan kita dengan dunia. Mungkin kita akan pulang menghadap Allah. Sebetulnya kalimat itu untuk membentuk kehusyuan. Kehusyuan. Karena itu pastikan kalau mau sholat pakaiannya halal, yang baik. Rasakan kita dipanggil. Itu membawa kehusyuan pertama. Dan ke hati akan beda. Karena itulah dimulai persiapannya dari iqamat. Iqamat itu dari aqama yuqimu, persiapan untuk mengondisikan diri. Maka kalimat Allah disebutkan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, siap-siap. Khusyuk. Kalau sudah begini, persiapan sholat kita sempurna. Cuman problemnya, setan itu belum bertugas. Dia bertugas ketika kita mulai bertakbir. Jadi begitu bertakbir, Allahu Akbar, suasana tadi yang terasa khusyuk itu bisa dibuat kabur oleh setan. Uzkur kata, kata setan, ingat ini ya, ingat itu. Maka yang tak ingin kita ingat muncul semua. Muncul. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai-sampai ada orang yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua kabur. Subuh yang cuma 2 jadi 3. Bagaimana caranya supaya mempertahankan khusyuk sambil berjalan sholat sampai akhirnya? Maka di sini ada ayat yang kedua, ada surah yang kedua, ada tips yang kedua yang menjaga itu sampai selesai. Dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya.